Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Coba kita semua dulu. Sebelum pembelajaran kita lakukan tes breathing terlebih dahulu. Tepuk 1, 2. Bangsa, gak fokus, jangan fokusnya. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Apa? Tempat tinggalku bagian dari NKRI. Apa tuh tempat tinggalku itu? Yang bisa jawab siapa? Sebenarnya apa tuh yang dimaksud tempat tinggalku? Itu apa tuh? Ada yang bisa? Yang berani jawab siapa? Katakan. Apa tuh tempat tinggalku itu apa tuh? Rumah Indonesia. Terus kalian masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Bahasa Indonesia yang kemarin apa materinya? Aku, keluarga, dan temanku. Hubungannya dengan materinya apa? Yang bisa siapa? Kamu, keluarga itu hidup di mana? Di rumah atau tidak? Iya. Rumah kamu berada di daerah mana? Itu negara daerah mana? Trenggalek, Jawa, negaranya negara Indonesia. Jadi hubungan kemarin dengan hari ini materinya melanjutkan. Kemarin belajar tentang keluarga dan rumah serta temanku. Sekarang belajar aku dari wilayah NKRI. Sebelum lebih lanjut kita menyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri. Ya. Itu mainannya di dalam dulu. Nanti mainnya nanti lagi di dalam dulu. Nah, di sini yang bisa jawab kenapa kok setiap Pak Irul mengajar atau memberikan materi selalu ada nyanyian lagu maupun itu Indonesia Raya, Ibu Negeri, Garuda Pancasila apa? Tujuannya untuk apa? Menumbuhkan sikap nasionalisme yang ada di dalam diri kalian. Nasionalisme itu apa? Bela negara. Nasionalisme. Kalian dulu kan pernah dengar cerita, oh negara Indonesia itu pernah dijajah, ya kan? Nah itu kan
perjuangan untuk menuju Indonesia merdeka kan tidak mudah, dan kalian tentunya sekarang itu memperingati dengan cara nasionalisme. Nasionalisme itu ada beberapa cara. Yang pertama menyanyikan lagu daerah, terus menghormati si bendera merah putih, terus mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, dan itu juga salah satu sikap nasionalisme. Paham? Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang masuk? Masuk semua? Gak ada? Ada. Siapa yang masuk? Diva. Diva kemana kalau tidak masuk? Sakit Diva? Diva juga sakit? Oh ya udah, doakan saja seperti itu ya, seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini, kan tadi udah bahas, kita hari ini belajar tentang tempat tinggalku bagian dari NKRI. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian mampu menghargai identitas diri, teman, dan keluarga sesuai budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi negara. Dua, peserta kalian mampu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai tidak terpisahkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, kalian nanti bisa membuat sebuah peta wilayah kalian itu di mana toh, bisa tidak di desa Ketal. Desa Ketal itu terletak di mana toh? Kecamatan Ugalang. Kecamatan Ugalang itu terletak di mana toh? Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek masuk provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur termasuk negara mana? Negara Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada sebuah video, silakan disimak ya. Kalian simak dan dipahami, nanti ada pertanyaan setelah kalian melihat video. Sambil dibuka halaman ini ya, 28. Disimak dulu videonya. Pada video kali ini kita akan tempat tinggal bagian dari NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari utara ke selatan dan barat ke timur. Setiap pulau memiliki identitas berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi alam, budaya, dan adat istiadat setempat. Keberagaman tersebut menjadi cerminan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berapa pulau yang ada di wilayah Indonesia? Yang bisa jawab angkat tangan. Berapa? Di video ini tadi loh. Salah, kurang tepat. 17.000. Kira itu loh. Perhatikan ya, makanya perhatikan ini loh. Setiap pulau memiliki identitas. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Lanjut ya. Berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi alam, budaya, dan adat istiadat setempat. Keberagaman tersebut menjadi cerminan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Tempat tinggal dan lingkungan terdekat. Diperhatikan sakina lingkungan terdekat dari dengan penulis ini dengan tetangga akan menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan nyaman. Pembagian wilayah di lingkungan tempat tinggal. 1. Rukun tetangga atau RT. RT adalah gabungan beberapa kepala keluarga dalam satu wilayah kecil. Warga dalam RT biasanya tinggal saling berdekatan. RT berfungsi memudahkan komunikasi, koordinasi, dan kerukunan antar warga. RT dipimpin oleh ketua RT. 2. Rukun warga atau RW. RW adalah gabungan dari beberapa RT dalam satu wilayah desa atau kelurahan.
RW berfungsi mengkoordinasikan kegiatan antar RT. RW dipimpin oleh ketua RW. 3. Desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan adalah gabungan dari beberapa RW. Desa atau kelurahan menjadi bagian dari kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi dalam NKRI. Setiap alamat rumah merupakan bagian dari wilayah NKRI. Jenis lingkungan dalam kehidupan. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang tinggal serumah dan memiliki ikatan keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara. 2. Lingkungan tetangga. Lingkungan tetangga adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita dan bukan bagian dari keluarga. 3. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar dan berinteraksi dengan guru, teman, dan warga sekolah lainnya. 4. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang mencakup kelompok orang yang tinggal dalam satu wilayah dan menjalankan kegiatan bersama. 5. Lingkungan bangsa dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di sekitar. Ada yang ingat lingkungan keluarga itu apa? Yang dimaksud dari lingkungan keluarga tadi apa dalam video? Keluarga, ada kata-kata keluarga berarti apa? Yang bisa angkat tangan? Hah? Apa? Keluarga itu apa? Berarti lingkungan keluarga itu apa? Sebuah perkumpulan yang ada di dalam keluarga. Contohnya itu masih perkumpulan kelompok paling kecil. Contohnya hanya ayah, terus ibu, terus kakak, terus anak kamu, terus adik. Nah, kalau lingkungan tetangga adalah lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita dan bukan bagian dari keluarga. Kalian punya tetangga nggak di sini? Punya. Yuk, duduk, Alisa. Punya tetangga nggak? Punya. Tetangga itu merupakan bagian dari tempat lingkungan tapi bukan keluarga. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar dan berinteraksi dengan teman-teman. Kalau kalian nggak sekolah, kalian punya teman atau tidak? Nggak punya teman. Dan kalian tidak bisa menuntut ilmu belajar. Lanjut ya. Diperhatikan videonya. Dari keluarga. 3. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar dan berinteraksi dengan guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Perhatikan soal lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang mencakup kelompok orang yang tinggal dalam satu wilayah dan menjalankan kegiatan bersama. 5. Lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara adalah lingkungan yang mencakup seluruh rakyat dan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan NKRI. Pengaruh kondisi geografis terhadap lingkungan. Setiap lingkungan akan dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah tersebut. Di dataran tinggi terdapat pegunungan, perkebunan, sungai, hutan, danau, dan lainnya. Di dataran rendah terdapat persawahan, gedung sekolah, rumah sakit, perkantoran, perumahan, pasar, diperhatikan oleh kenapa kamu tuh Pak Maria dan keunikan lingkungan. tapi dia kalau ciri khas yang dipengaruhi oleh letak geografis, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Contoh, daerah pantai banyak nelayan pemandangan laut. Daerah pegunungan banyak perhatikan ya, nanti ada tebak-tebakan. Daerah perkotaan banyak gedung, pusat perbelanjaan, dan lalu lintas padat. Sikap yang menjaga persatuan di lingkungan. 1. Hidup rukun dengan tetangga. 2. Saling menyapa dan menghormati. 3. Saling membantu saat ada kesulitan. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sikap yang menjaga persatuan di lingkungan adalah 1. Apa?
sikap yang bisa menjaga lingkungan di tetangga. Menciptakan kerukunan. 2. Saling menjaga satu sama lain. 3. Menghormati. Terus tidak membuang sampah sembarangan, maksudnya membuang sampah di rumah orang. Tolong menolong. Lanjut ya. Sekarang kita masuk tempat tinggalku. Kalian bisa melihat di LKS halaman 28. Tempat tinggalku adalah lokasi di mana kita hidup dan melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Benar atau tidak? Kalian itu tinggal melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar rumah atau tidak? Yang biasanya mancing, yang biasanya main layang-layang, itu pasti masih di sekitar tempat tinggal kalian. Tempat tinggal bisa berupa rumah, apartemen, atau bangunan lainnya yang digunakan untuk berlindung dari panas, hujan, serta sebagai tempat istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Apakah ada di sini yang berkumpulnya sama hewan? Nggak ada. Apakah ada yang di sini yang tidur malam di jembatan? Tidak ada. Makanya itu kalian tempat tinggal itu contohnya seperti rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Kalau apartemen itu biasanya tempat tinggal di daerah mana? Perkotaan. Kalau di desa-desa biasanya rumah. Nah, selanjutnya mengenal lingkungan sekitar. Sebelum dilanjut materi ini, dilihat buku tulis buku LKS-nya dulu. Tempat tinggal itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah rukun tetangga atau RT. Rukun tetangga adalah sekelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu kelompok yang paling kecil. Biasanya rukun tetangga itu mencakup seperti beberapa kakak rumah atau membereskan melakukan pekerjaan seperti dana keluarga. Dan fungsi dari peran RT 1 menjaga kerukunan, mengurus administrasi warga, menjaga keamanan serta mengadakan kegiatan sosial. Seperti kalian kegiatan sosial di RT yang pernah kalian lakukan apa saja? Kalian pernah bantu bersih-bersih lingkungan atau belum? Belum atau pernah? Belum atau sudah? Belum. Nah, kalau besok kalau ada semisal lalu monggo Bapak Ibu ini bersih-bersih kerja bakti, dan itu kalian bisa hadir untuk saling membantu. Itu namanya ilmu sosial. Setelah RT, RW. RW itu apa? RW itu apa? Kepanjangan RW dulu. Kepanjangan RW itu apa? Rukun warga. Rukun warga adalah kelompok yang terdiri dari beberapa rukun tetangga RT. Nah, setelah RT, atasnya RT adalah RW. Tugasnya RW hampir sama, tapi lebih mencakup yang lebih besar karena RT dicakup oleh RW. Setelah RW apa? Setelah RW kan dari RT, RW, setelah itu kelurahan. Kelurahan adalah bagian pemerintah di tingkat paling bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling bawah adalah kelurahan. Setelah kelurahan baru kecamatan. Kalau di Sangtal ini kelurahannya namanya apa? Kepala kelurahannya siapa? Bapak? Siapa? Kepala desa? Kepala kelurahan itu sama dengan desa. Siapa kelurahannya? Bapak? Situ loh. Masa tidak ingat? Situ? Tidak pernah tahu. Siapa? Nah, dicari kalau nggak tahu. Nanti di Google di HP di rumah kepala desa Ngetal gitu ya. Cari sendiri. Selanjutnya kecamatan adalah bagian dari pemerintah Indonesia
yang mencakup RT dan RW. Next, G. Sekarang adalah mengenal lingkungan sekitar. Siapa yang mau berani membacakan? Siapa? Sakina, ayo coba. Mempengaruhi dapat berupa lingkungan keluarga, tetangga, oleh kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah tersebut. Tadi yang ada di dalam video lingkungan sekitar itu pasti tentunya berbeda-beda. Apa diperhatikan dulu ya. Nanti lain-lainnya. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Ada yang bisa jawab angkat tangan. Kenapa kalau lingkungan sekitar itu ada yang berbeda-beda? Kenapa? Contohnya, kalau di dataran rendah pekerjaannya sebagai petani, kalau di dataran tinggi pekerjaannya sebagai penanam kopi, kalau di pantai pekerjaannya sebagai di laut pekerjaannya sebagai nelayan. Selanjutnya pegunungan. Dibuka halaman 31. Pegunungan adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari atas permukaan laut. Daerah pegunungan memiliki udara yang sejuk dan tanahnya subur. Biasanya di pegunungan itu banyaknya menanam apa? Menanam apa? Pohon, teh. Kenapa udara di pegunungan itu cenderung sejuk? Karena banyak pepohonan, terus daerahnya tinggi, kena angin yang lebih kencang. Sekarang perkebunan. Siapa yang mau membacakan? Perkebunan. Siapa yang mau membacakan? Ya. Dibaca di halaman 31 itu loh ada. 31 Pak. Ya. Bawah sendiri itu 31. 31 bawah sendiri. Perkebunan 31. Kan sama, perkebunan adalah dan karet stop habis itu aja perkebunan itu. Berarti kalau ada deskripsi seperti teh, kopi, kelapa sawit, warganya biasanya pekerjaannya apa? Ya sebagai penanam teh, penanam kopi dan kelapa sawit. Dibuka selanjutnya halaman 32. Sungai. Siapa yang mau bacakan? Sungai. Siapa yang berani bacakan? Ya udah. Air yang bersih. Selain memiliki sumber air yang bersih, sungai biasanya dijual apa? Nanti loh. Sini. Ke depan dulu. Ke depan. Ya, pakai ke depan. Ke depan. Ya, ke depan. Kasih orang ini loh. Selain untuk air bersih, untuk apa sungai? Memancing. Di sini siapa yang pernah mancing di sungai? Ya. Hutan, selanjutnya hutan. Ayo bacakan. Siapa yang berani bacakan? Gantian dulu.
Hutan adalah daerah yang ditumbuhi banyak pohon dan merupakan habitat bagi berbagai jenis hewan. Contohnya di hutan pasti banyak, masih ada kera, harimau, terus macan, terus burung, masih banyak lagi. Selanjutnya berbagai lingkungan sekitar. Contohnya setelah hutan adalah ada danau. Danau itu adalah merupakan genangan air yang diciptakan oleh yang dibuat oleh terjadi genangan air. Tujuannya untuk apa? Biasanya danau untuk wisata. Selanjutnya pesawahan. Pesawahan itu digunakan untuk apa para petani? Menanam padi. Lapangan biasanya digunakan untuk apa? Bermain bola. Selanjutnya waduk itu digunakan untuk PLTA. Siapa yang tahu PLTA itu apa di sini? Pembangkit listrik tenaga air. Waduk itu merupakan buatan manusia atau buatan alam? Buatan manusia. Selanjutnya adalah pasar. Pasar biasanya ibu kalian di setiap pagi jualan di pasar beli sayur. Terus selanjutnya adalah rumah sakit. Rumah sakit kalian untuk berobat ketika demam, ketika sakit batuk maupun bila. Taman. Di sini siapa yang pernah pergi ke taman? Taman mana yang pernah kamu kunjungi? Alun-alun. Mana? BBC itu pernah nggak? Ya, BBC. Ya. Selanjutnya adalah tempat ibadah. Contohnya tempat ibadah yang pernah kalian kunjungi kan tempat ibadah masjid. Selanjutnya mengenal denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan tata letak suatu tempat seperti bangunan, kota, atau jalan. Dibaca. Denah tempat tinggal membantumu untuk menemukan rumahmu. Denah dapat digunakan seseorang yang sedang mencari suatu tempat agar mudah ditemukan. Ini di halaman 35 ada dibaca. Nah, kalian di sini yang ada yang pernah dengar namanya Google Maps? Nah, kan kalian kalau misal bepergian di Tulungagung, terus mau menuju ke tempat apa? Nggak tahu. Ini tempatnya di mana atau arahnya di mana atau kalian nggak tahu. Diperhatikan. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, diperhatikan dulu. Nah, denah itu tujuannya apa itu? Kalian yang Google Maps, ini rumahnya mami mana? Belok sini. Oh, warnanya yang warna apa? Warna merah atau warna kuning gitu. Itu fungsinya denah. Nah, sekarang kalian baca dulu halaman 36. Itu tata cara membuat denah. Ya. Nah, sebelum membaca silakan ini pekerjaannya boleh dikerjakan secara kelompok. Nanti kalian buat denah mulai dari rumah kalian menuju ke SD. Paham nggak? Dibuat denah. Misal Pak Irul kasih contoh di sini. Pak Irul rumahnya sini. Ini kan Pak Irul rumahnya lagi Renggo. Denah kan ditulis sini. Ini utara. Ditulis dulu gambar utara, terus timur, selatan, ini barat. Rumah Pak Irul kan sini, ini kan desa rumah Pak Irul, rumah. Nah, rumah Pak Irul kan sini mas, ada sini. Nah, di sini di sebelah rumah Pak Irul ada SD 2 Ngadi-Renggo. Setelah menuju SD Ngadi-Renggo lurus, ini jalan
jalan lurus terus. Setelah itu belok ada belokan. Digambar aja. Ada belokan ke kiri, ke kiri. Setelah belokan ke kiri ada belokan ke kanan lagi. Gambar Cina itu yang detail ya. Ada ke kanan lagi terus lurus. Nah, di sini ada SD 4 Ngadirdo. Tahu nggak kalian SD 4 Ngadirdo? Diperhatikan dulu cara Madinah. Tahu nggak SD 4 Ngadirdo? Nah, setelah SD 4 Ngadirdo, ini ada pertigaan. Ini jalur umum itu loh. Itu. Nah, di sini ada kecamatan Pogalan. Terus ini Pak Irul belok sini, belok kanan, terus di sini ada pabrik Bowin. Ada pabrik Bowin, terus Pak Irul belok kiri, terus. Nah, di sini ada SD 2 Ngerta. Paham cara membandingkan? Paham ya? Loh, kan kayak gini loh, bukan kayak gini. Ya nggak bisa nanti Pak Irul Batu, sekarang ini buatnya boleh kelompok, belajar bareng boleh kelompok. Kok berarti ini kerjanya dikerjakan setiap anak mengerjakan sendiri. Tapi kalian boleh tanya temennya kalau nggak bisa. Contohnya di halaman ini loh. Ada ditulis di RKS contohnya halaman 36 dan 37. Nah, coba dikerjakan mulai dari sekarang di buku tulisnya nanti di buku. Kerjakan ini sendiri. Kalau nggak bisa nanti tanya di buku tulis. Ayo coba. Gimana ya buat dinamika lain. Kok kayak gitu? Kayak ini loh buat Dina. Halamannya 36, cepat buat Dina. Kenapa? Boleh tanya. Kerjakannya sendiri-sendiri. Yuk cepat. Udah cepat ya apa ya? Rumah Maria Diana membuat Dina Rumah Maria mau ke alun-alun. Dan cepat. Kalau nggak bisa ditanyakan Pak Irul. Dikerjakan dulu. Contohnya di halaman 36. Tak carikan contoh Dina ya yang besar ya. Dina. Nah ini loh. Hah? Ini ya. Ini ya. Ini contohnya ya, ini contohnya. Ini jangan Dina coba dikerjakan, minta kasih contoh ini loh. Iya. Ini loh contoh Dina ini loh. Ya cepat. Dikasih apa? Arah mata angin. Arah mata angin ini iya. Ditulis lain ini loh di arah mata angin ini halaman 37 ini loh. Ini kenapa? Iya enggak apa-apa, lurus ditulis berarti jalan raya guys, ditulis. Kan kalian ada misal jalan raya ini bisa ditulis ya kan? Nah, itu kan ada jalan ini ya toh.
Gue video kan dalam ini saya tulis tanggal terus kok terus di sini tulis rumah pakai terus di sini SD itu kan tetap digambar ininya maksud ini lurus kok ya udah sekarang ini kan gambar dua kita ada gini ke sini kesana gitu toh kira kesana menuju ke atas gitu menuju ke gitu paham dan contohnya itu loh contohnya itu loh contohnya ya bisa nanti ditanyakan Pak Irul saya dikerjakan dulu nah dikerjakan dulu berusaha cepat pakai penggaris ya pinjam temennya. Nah ini lo pakai ini lo. Ayo cepat. Ayo cepat aja jagungan aja. Iya nggak apa-apa. Sing tenan di sing kae lo contohe Maria omahmu ndi kok Maria? Iki jenenge sapa? Jenenge kulo. Di tangan. Tidak ada tas di muka lo, kita buka di situ. Yuk, cepat. Mana? Kau di sini tu. Benar. Lagi nggak bisa tanya temen nih, nanti temen nih nggak bisa tanyakan ke Pak Irul. Irul udah masuk kamu sak kono udah satu maju kamu nih. Sini dulu. Terus. Oke, sampai piye lo? Ini loh Pak. Contoh ini lo, contoh ini. Dan gak usah ngurusin temennya, kamu kerjakan sendiri. Nanti itu dinanya dipresentasikan di depan. Yang gak bisa dimakan hewan. Yo, waktunya 2 bulan. Dapat apa nih? Ojo panggang bicara tangannya di baru aja.
boleh. Yang besar ya, gambar yang kecil. Boleh sosialisasi. Boleh. Diam. Dia bisa beda. Fokus seperti kerjakan sendiri. Yang nggak bisa ditanyakan ke Pak Irul ke sini. Ah, benar, kayak gitu. Pakai tuh. Fokus. Kalian itu fokus loh. Nah ini yang jelas nih loh. Nah, jelas kayak gini. Jalan raya tulis.
toh, ini kan dulu. Rumahmu masuk sini. Rumahmu mana? Rumahmu dekat jalan raya loh. Oh, rumahmu ini yang pokok itu. Rumahmu enak hadap ke selatan, utara. Iya benar. Ini loh kayak punya kaki ini loh benar. Ini digambar kayak bentuk rumah-rumah ya. Misalnya ini gambar gini aja. Bisa. Benar ini. Kita gambar rumah-rumah ya. Mana? Mulai dari mana yang utaranya? Rumah ini. Ini dari gini. Ini. Oh, misalnya sebelah ini utaranya jalan raya. Ini kan ini jalan raya, ini toh. Oh, ini gambar ya. Sama dikasih selesai jalan, udah toh tadi. Ya, ini portfolio kayak gambar ulang loh. Gambar ulang ini ya. Oke, gambar ulang ini jalan raya. Benar. Ke sini. Ini dikasih jalan-jalan gitu. Oke, stop. Ini mana? Rumahmu mana? Enggak, ini rumahmu mana? Ini rumahmu. Jadi ini rumah rumah ini. Ini kan berarti jalan arah. Kalau ini kan jalan raya tuh berarti, ya kan? Ini jalan raya. Ini jalan mau ke sini kan? Sini. Ini jalan mau ke sahabat. Gitu. Gitu. Ini berarti ini tulis sih ini toko sahabat. Toko sahabat. Ini jalan ke sini, ini dia apa ya? Di sana. Berarti tulisin rumahku. Gambar ini. Jalan keluar, nanti jalan ke sini, ya toh. Rumahmu terus ke sini sih toh sebentar satu-satu. Misalnya bilang ke sini, ya toh. Ini ada apa? Perpisahan, ya toh. Tadi ini digambar perpisahan nih. Sini. Di sini kan berarti gini. Gitu. Ya, bilang lagi sih. Boleh. Benar, digambar rumahnya digambar gini. Rumahnya ini sih digambar omah saya. Benar. Digambar omah saya. Ya enggak apa-apa. Jadi lah saya tahu bener lah saya kalau gambaran omah itu tadi lah. Bobby? SD? Iya digambar. Pokoknya yang menunjukkan tempat itu digambar.
Cepat, siapa yang perlu bantuan? Aku Pak. Iya, lo kami kuat aja omongan sama si. Omongan. Jawab bingung lagi. Enggak kebesaran di sini. Iya udah apa ya selek kok arep kok gara-gara Ayo Sakina cepet, aja gudir ae. Lah kamu buktinya belum selesai sama sekali ngono lho. Loh, waktunya kurang di 10 menit. Iya, punya kakak ada jowo ae sama ki. Yang lagi. Alah, cepet Udah atau belum? Belum. Dikerjakan di rumah ya, yang belum.
Yang belum dibuat PR aja ya. Bisa nggak? Jadi kalau masih kapan nak dikumpulkan? Dikumpulkan di waktu PPKN lagi. Besok PKN. Iya. Besok Ya. satu ya. Kalau belum dikerjakan di rumah ya itu membuat di yang lebih bagus lagi. Dibuat yang lebih bagus lagi. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Gak apa-apa. Kesimpulan hari ini apa? Kalian bisa membuat memahami berbagai wilayah. Dia dikerjakan di rumah. Dia dibuat lebih bagus lagi. Nah, ya di lokasi terus kalian juga nanti memahami negara tata susunan tata letak seperti RT, Seto, RW dan kelurahan. Terus ada dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jadi di jalan, selamat sampai rumah, jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.